Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Ustadz selalu berdoa, semoga kalian diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kalian bisa belajar dengan baik, dan selama di rumah kalian bisa membantu kedua orang tua kalian. Oke, anak-anak, kalau kemarin kita mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar oleh orang-orang Quraisy dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujuran beliau mulai dari kecil sampai dewasa, sehingga orang-orang Quraisy percaya sekali dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada keluarganya. Yang keluarga itu anaknya, istri, anak, cucu, ya. Ini keluarga. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku PAI-nya, ya. Buku PAI-nya halaman 46, ya, tentang kasih sayang Rasulullah kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat. Oke, anak-anak. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Muhammad SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang sekitarnya. Nah, ini orang Quraisy Mekah sudah tahu tentang perilaku Nabi Muhammad yang seperti ini. Nah, pada zaman jahiliyah, di zaman Islam sebelum Islam datang, perempuan itu tidak mendapatkan tempat yang istimewa saat itu. Ya, saat itu perempuan tidak mendapatkan tempat istimewa. Yang selalu diandalkan adalah anak laki-laki. Tapi Rasulullah kemudian melakukan hal yang tidak semestinya terjadi di zaman itu. Ya, akhirnya Nabi Muhammad membawa putrinya Sayyidah Fatimah itu untuk tawaf di Ka'bah. Nah, orang-orang Quraisy heran, lah ini Muhammad ini waktu itu belum menjadi nabi, Muhammad ini kok membawa putrinya, kan begitu. Yang biasanya tidak seperti itu berlaku orang-orang Quraisy. Nah, bukan hanya kepada putrinya Nabi Muhammad melakukan seperti itu, ternyata juga kepada cucu-cucunya juga. Pernah Nabi Muhammad menggendong cucu perempuan Nabi Muhammad, saat itu nangis, dibawa oleh Nabi Muhammad sholat. Juga kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, ini juga sama. Beliau sering mencium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya, sering ngajak mainan, sehingga ada seorang sahabat yang namanya Aqra bin Habas itu, sahabat Aqra ini melihat kok Nabi Muhammad kepada cucunya seperti itu, kasih sayangnya luar biasa. Kata sahabat Aqra, aku ini punya 10 anak tapi tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kepada cucunya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasih. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalau kalian punya adik, ayo sayang kepada adiknya. Kalau kalian punya kakak, ayo hormati dan sayang kepada kakaknya. Jangan bertengkar terus, ya. Nah, kalau punya kasih sayang terhadap kakak dan adiknya, kita enak di rumah, nggak ada bertengkar, gitu ya. Nah, kita juga punya kasih sayang terhadap kedua orang tua. Ya. Kepada orang tua bukan hanya kasih sayang saja, tapi juga apa? Juga hormat, taat, patuh kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak, Ustadz ingin menampilkan video tentang cerita tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada cucu dan anak beliau. Nah, tolong kalian simak dan ambil pelajaran apa yang ada di video pembelajaran ini. Ayo kita amalkan, kita praktekkan, kita jadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anak. Tolong disimak dengan sebaik-baiknya, ya.
berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Wallahu a'lam bishawab. Baru subscribe, lakukan dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang ingin dirayakan oleh seluruh umat Islam. Hari itu biasanya kaum muslimin melakukan sholat id dan merayakannya dengan menampilkan pakaian terbaik. Memakai baju baru saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran itu telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Pada masanya, cucu Rasulullah juga punya keinginan untuk merayakan Lebaran dengan baju baru yang bagus. Namun ketika itu dia tidak mempunyai pakaian untuk dikenakan di Hari Raya Idul Fitri. Lalu seperti apakah kisahnya? Simak ulasannya dalam sajian Islam populer. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Diceritakan oleh Habib Fahmi bin Thohir al-Habsyi, Al-Kisah Hasan dan Husain yang merupakan cucu Rasulullah tidak memiliki pakaian baru untuk Lebaran. Sedangkan hari raya sebentar lagi datang. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian Lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Malam hari raya tiba, sementara pakaian baru belum juga terlihat, sehingga dua pemuda itu bertanya lagi kepada ibunya. Sayyidah Fatimah menangis karena tidak memiliki uang untuk membeli baju buat kedua buah hatinya itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sayyidah Fatimah menghampiri seraya bertanya, "Siapa? Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikan kepada Sayyidah Fatimah. Lalu dibukanya bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat dua gamis, dua celana, dua mantel, dua sorban, dan dua pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Kemudian Rasulullah datang dan melihat kedua cucunya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang indah. Dengan senang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Ya, aku melihatnya." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan sang penjaga surga." Nah, sahabat beriman, demikianlah kisah Lebaran cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia dan akan bersedih jika mereka bersedih. Wallahu a'lam bishawab. Mari mendukung channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, itulah kisah kasih sayang Nabi Muhammad kepada putri dan cucu-cucunya. Sekali lagi anak-anak, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari kali ini, dan semoga kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, punya kasih sayang kepada saudara-saudaranya, punya rasa hormat dan patuh taat kepada kedua orang tuanya, sehingga kalau kita bisa melakukan hal yang seperti itu, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Jangan lupa anak-anak, Ustadz minta kalian tetap melakukan tugas seperti waktu yang lalu. Silakan kalian rangkum, kemudian kirim di classroom kelas masing-masing yang dikirimkan ke classroom langsung ke Ustadz, nanti Ustadz yang koreksi. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.